Kita bertemu kembali malam Kamis untuk mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita di penghujung pembahasan hadis ke-7, yaitu hadis tentang sifat-sifat orang munafik. Ya, kita sudah bahas bahwasanya sifat orang munafik yang disebutkan dalam hadis ini yaitu jika diberi amanat dia khianat, jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkarinya, dan jika berseteru dia bersikap curang. Nah, Syekh sudah membahas, kita sudah baca penjelasan Syekh bahwasanya sifat tadi, yang tadi 4 sifat ini tidaklah terkumpul pada diri seorang mukmin kecuali 4 sifat tersebut hampir-hampir menghilangkan keimanan. Benar-benar bisa menghilangkan keimanan. Bukan berarti imannya hilang, tapi hampir menghilangkan keimanan. Karena sifat ini hanya merupakan sifat khas orang-orang kafir yang menampakkan keimanan, yaitu orang munafik, ya. Nah, ini pembahasan kita. Jadi kalau ada 4 sifat ini terkumpul pada diri seorang mukmin, seorang muslim, kalau bicara selalu dusta, kalau berjanji selalu mengingkari, kalau diberi amanat selalu khianat, dan kalau kalau berseteru curang. Nah, kalau sifat ini ada pada seorang, maka sangat besar kemungkinan imannya hilang, gitu loh. Walaupun tidak hilang, mesti hilang, tapi sifat ini benar-benar bisa menghilangkan keimanan, ya, karena sifat orang munafik. Nah, ini pembahasan Syekh. Nah, namun Syekh juga mengingatkan di antara pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya pada seorang hamba bisa saja terkumpul sifat baik dan sifat buruk. Terkumpul padanya sifat iman dan sifat kekafiran. Jadi mungkin saja ada orang nih muslim tapi punya sifat Islam, sifat kafir. Mungkin saja. Jadi tidak mesti satu sifat kekafiran langsung mengeluarkan dari Islam, enggak, ya. Enggak seperti itu. Pada seorang mungkin terkumpul sifat keislaman, sifat kekafiran, sifat kemunafikan. Nah, orang seperti ini karena terkumpul sifat baik, sifat buruk, berarti dia bisa dapat pahala karena sifat baik yang ada pada dirinya, dan dia bisa dapat hukuman karena sifat buruk yang ada pada dirinya. Nah, ini penjelasan Syekh pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi perlu kita yakini seorang muslim bisa saja terkumpul pada dirinya tadi sifat iman, sifat kafir, sifat orang muslim, sifat orang kafir, sifat orang munafik, sifat orang mukmin, sifat baik, sifat buruk. Mungkin ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda halnya dengan sifat orang Khawarij. Ya, kenapa Khawarij ini menyatakan kalau ada satu saja sifat kekafiran berarti orangnya kafir. Nah, ini bedanya dengan dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan enggak. Kalau ada orang punya sifat kekafiran, satu sifat kekafiran, tidak otomatis orangnya kafir. Kalau ada pada diri seorang sifat kemunafikan, tidak mesti orangnya munafik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Makanya kata Syekh, kita baca penjelasan Syekh, wa alaina an natabarra min madhhabil khawarij alladziina yadfa'una ma ja'at bihin nusus min baqa'il iman wa baqa'id din walau fa'ala al-insan minal ma'asi ma fa'al idza lam yaf'al syai'an minal munkarati allati tukhriju sahibaha minal iman. Dan kita wajib, kata Syekh, berlepas diri dari pendapat kaum Khawarij yang menolak nas-nas, yang menolak apa yang dibawakan oleh nas-nas berupa tetapnya iman dan tetapnya agama. Walaupun seseorang melakukan maksiat apapun, jika tidak melakukan perkara mungkar yang mengeluarkannya dari iman. Nah, ini
kita harus berlepas diri dari prinsip Khawarij, keyakinan Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij menyatakan pelaku dosa besar, orang melakukan dosa besar, dia kafir. Nggak ada tersisa sedikit pun iman, ya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya nas-nas yang menyebutkan tentang siapa yang melakukan ini maka dia kafir, ini harus dibawa ke makna bukan kafir keluar dari agama, bisa maksudnya kafir kecil. Contohnya dalam hadis sebutkan ayyuma abdin, dalam sebagian hadis itu ifnatani finnas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit. Nah, ini ada dua perkara pada umat manusia yang senantiasa ada pada umat manusia, dan keduanya adalah kekafiran. Pertama, mencela nasab, kedua, meratapi orang meninggal. Ini disebut kekafiran. Maksud kekafiran ini bukan kekafiran keluar dari Islam, tapi kekafiran kecil. Tidak keluar dari Islam, tapi pelakunya dosa sudah terjatuh dalam dosa besar. Nah, ini kita harus meyakini demikian, ya. Jadi nggak semua perkataan kafir dalam dalam hadis berarti mengeluarkan dari iman, ya. Kita kembali lagi. Jadi kita harus berlepas diri dari kaum Khawarij. Orang Khawarij menolak hadis-hadis ayat yang menyatakan iman tetap ada pada seorang walaupun dia melakukan maksiat. Ditolak oleh Khawarij hadis-hadis yang berkata demikian. Nah, sedangkan kita nggak seperti itu. Kita katakan selama seseorang dia tidak melakukan kekafiran, maksudnya perbuatan kafir yang mengeluarkan dari Islam, maka kalaupun dia melakukan maksiat apapun, dia tetap muslim, tetap mukmin. Nah, ini ya, soal jelas ya. Jadi kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah, kalau ada seorang muslim melakukan maksiat apapun selain kekafiran dan kemusyrikan, dia tetap dianggap muslim, tidak keluar dari Islam. Ya, berbeda dengan Khawarij, satu perbuatan dosa besar langsung mengeluarkan dari Islam. Jelas ya? Ini keterangan dari Syekh. Lalu Syekh menyatakan fal khawarij yadfa'una dzalika kullah. Orang-orang Khawarij menolak semua itu. Semua itu apa maksudnya? Nas-nas, hadis-hadis yang menyatakan seorang muslim masih memiliki iman ketika melakukan apa? Maksiat. Ya. Orang Khawarij menolak hadis seperti ini. Ya. Padahal ini ada dalam Al-Quran juga. Jangankan hadis, dalam Al-Quran pun ada. Contohnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Nah, jika ada dua kelompok beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Di sini Allah menyebutkan dua kelompok orang yang beriman. Berarti mereka masih apa? Muslim kan, beriman kan, tidak kafir. Nah, sedangkan Khawarij mengatakan siapa yang membunuh dia kafir. Berarti pendapat mereka bertentangan dengan ayat ini dan bertentangan dengan hadis juga yang banyak yang menyebutkan bahwa yang pelaku maksiat masih dianggap muslim, bukan kafir. Imannya masih ada walaupun imannya lemah. Jelas apa ya? Ini penting nih masalah akidah ya. Kalau kita nggak perhatian seperti ini, kadang gini, kita ini seringnya terbawa sama apa ya, emosi gitu loh. Terutama yang berhubungan dengan penguasa. Kita nyaksikan penguasa ini udah benar-benar zalim, udah kafir. Jadi konsekuensinya sebagian orang kalau udah zalim berarti kafir. Nah, padahal nggak bisa seperti itu. Ya, Ahlus Sunnah sangat berhati-hati menyatakan seorang keluar dari Islam. Konsekuensinya berat. Karena kalau dikatakan kafir, berarti apa konsekuensi pertama? Apa? Dia udah bukan muslim. Kedua, kalau dia punya istri yang muslim berarti harus pisah segera. Fasakh namanya. Otomatis pisah itu, nggak bisa lagi jadi suami istri. Nah, ini kalau masih hidup. Ketiga, kalau misalkan dia tidak tobat, berarti tidak disolatkan.
tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Makanya ini nggak bisa, bukan masalah yang remeh ya, menyatakan seorang keluar dari Islam, seorang kafir, ini masalahnya berat. Nah, cuma sebagian orang, saya lagi, banyak yang memakai perasaan, menyaksikan penguasa udah kelihatannya zalim, kejam, langsung kafir nih, nggak diragukan lagi. Hati-hati nih, ini sikap orang Khawarij. Orang Khawarij mengeluarkan muslim dari Islam gara-gara apa? Kemaksiatan, kezaliman. Nah, ini yang harus kita jauhi. Kita lanjut lagi, kata Syekh di sini, idza lam ya fal khawarij yadfa'una dzalika kullah. Orang khawarij menolak semua itu. Menolak ayat atau hadis yang menyebutkan tentang pelaku maksiat muslim ini masih mukmin. Mereka menolak itu semua. Wa yarawna man fa'ala syai'an minal kaba'ir wa min khisalil kufri aw khisalin nifaq kharijan ad-din mukhalladan finnar. Mereka memandang atau berpendapat siapa yang melakukan satu saja dosa besar, ini orang Khawarij, atau pada dirinya ada satu saja sifat kekafiran atau sifat kemunafikan, maka dia telah keluar dari agama. Ini orang Khawarij ini. Kalau ada orang melakukan satu saja dosa besar, misalkan mencuri, oh ini kafir, keluar dari Islam. Atau pada dirinya ada sifat kekafiran. Contohnya apa tadi? Meratapi orang mati. Kata mereka, oh, meratapi orang mati ini kan sifat orang jahiliyah, sifat kafir, berarti kamu kafir, langsung keluar dari Islam. Khawarij ya. Atau ada sifat kemunafikan. Kalau ada orang misalnya ketahuan berdusta, oh ini dusta, dusta ini sifat munafik, berarti kamu munafik. Nah, ini bahaya sekali nih. Mereka langsung memvonis orang ini keluar dari agama plus apa? Kekal di neraka. Wah, ini bahaya sekali. Udah menyatakan keluar dari Islam, kekal di neraka. Kata Syekh di sini, wa hadza madhhabun batilun bil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil ummah. Ini pendapat yang batil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' kesepakatan salaful ummah, yaitu para ulama salaf. Nah, ini Bapak ya, pendapat yang menyatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam secara mutlak itu, maka ini pendapat yang bertentangan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama terdahulu, para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'in. Jelas ya? Insya Allah ini pendapat Khawarij, dan ini harus kita waspadai ya, sebab keyakinan Khawarij ini tersebar di tengah-tengah umat, belum punah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Khawarij udah nggak ada, itu istilahnya apa katanya, sekte yang sudah dimakan oleh zaman, sudah dilenyapkan oleh waktu. Kata siapa? Orang Khawarij masih ada zaman sekarang, walaupun mereka tidak menyatakan diri mereka Khawarij. Jarang orang itu saya Khawarij, jarang orang. Sama seperti orang menyatakan apa, contohnya apa? Apa yang seringnya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ada, orang zaman sekarang ngaku saya Mu'tazilah, ada, masih bangga. Tapi kalau Khawarij saya yakin nggak ada, karena Khawarij disebut Khawarij identiknya apa? Negatif gitu loh. Kayaknya kelompok yang ekstrim, yang udah benar-benar menyimpang. Nah ini Bapak. Jadi setahu saya ya, zaman sekarang saya nggak tahu nih, kayaknya nggak ada orang yang bangga menyatakan saya ini Khawarij. Tapi kalau saya adalah seorang Qadariyah, ada zaman sekarang, ada terang-terangan. Saya Mu'tazilah, liberal pun ada. Mu'tazilah, saya seorang Mu'tazilah, ada, bangga dia. Tapi kalau saya Khawarij, saya belum pernah dengar. Padahal pemikirannya Khawarij. Ya contohnya sekte Khawarij yang masih bertahan sampai sekarang sejak muncul dulu, yaitu sekte Ibadiyah yang ada di negara Oman sana. Jadi Oman Bapak, itu madhab resmi negaranya apa, Ibadiyah, kelompok Khawarij Ibadiyah. Ciri-cirinya bagaimana? Oh ya, kalau ciri-cirinya panjang saya Bapak ya. Di antara cirinya sholatnya lurus, terus kalau nggak mengucapkan amin juga, Ibadiyah. Jadi kalau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, diam, nggak ada amin. Mirip orang Syiah, dan orang Syiah pun sama begini. Loh, apakah berarti kalau ada orang sholatnya tidak begini, lurus berarti Syiah? Belum tentu juga. Karena memang ada sebagian madhab fikih dalam Ahlus Sunnah
berpendapat ketika sholat itu irsal itu begini lurus. Tapi ini pendapat yang lemah. Artinya dinukil dari Imam Malik begitu. Padahal Imam Malik nggak ada riwayat yang sahih beliau sholatnya begini. Tetap dia pun sedekah. Jelas apa ya? Nah, jadi kita katakan kalau ada orang yang sholat ini Allahu Akbar lurus, bukan berarti Syiah, bukan berarti Ibadiyah. Cuma ini ciri khas orang Syiah dan Ibadiyah. Walaupun ada juga sebagian orang yang mungkin ya Ahlus Sunnah yang jahil mungkin begini, tapi secara umum ini udah semacam Syiah Ahlus Sunnah. Jelas apa ya? Walaupun ulama beda pendapat. Letakkannya di mana? Di sini perut, di bawah pusar, di dada, atau nah itu beda pendapatnya. Iya, bersedekah yang jelas di antara sunnah Nabi yaitu dalam hadis kami diperintahkan letakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Nah, ini jelas ini sunnah syiar. Maka kalau ada orang Bapak ya, kalau sekali mungkin sholatnya begini ya mungkin ya wajar lah. Tapi kalau terus menerus, wah ini dipertanyakan. Memang ini tidak wajib. Kita sholat begini tidak wajib. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar lurus, ya sah sholatnya. Tidak wajib. Dia tidak melakukan dosa. Tapi kalau terus menerus, jadi tanda tanya. Karena dia terus menerus meninggalkan sunnah Nabi, berarti tanda tanya. Ada apa dengan dirinya? Nah, ini syiar apa Nabi, syiar sunnah Nabi, syiar ahlu sunnah seperti itu. Jelas apa ya? Ini penting nih masalah ini. Ada masalah-masalah tertentu yang sebenarnya bukan perkara wajib, tapi itu jadi syiar ahlu sunnah. Jadi kalau tinggalkan, dipertanyakan akidahnya. Ya contohnya tadi, bersedekah. Jadi ini memang tidak wajib, sunnah begini. Tapi kalau terus menerus seorang sholatnya begini, dipertanyakan. Ya kita kembali lagi, orang-orang Ibadiyah ini Khawarij yang bertahan sampai zaman sekarang ini ada di negara Oman sana, bertahan turun temurun dan muftinya pun ada. Bahkan mereka pun punya TV khusus menyebarkan pemikiran mereka, dan termasuk di 10 tahun belakangan ini giat dalam menyebarkan pemikiran mereka. Bapak yang jelas ya. Cuma mereka juga mirip orang Syiah ternyata. Maksudnya gini, mereka kadang kalau di hadapan jamaah mereka menyatakan Aisyah kafir, Abu Bakar bukan Abu Bakar, mereka mengkafirkan setelah Utsman. Kalau Abu Bakar enggak, Ali kafir, Muawiyah kafir, mereka kafirkan sahabat Nabi yang ada. Ini kalau di hadapan jamaah mereka, tapi kalau di hadapan televisi umum mereka pakai mirip orang Syiah juga. Kayak sejenis takiyah, mutar-mutar perkataan mereka. Jelas apa ya? Ini nyata, ada muftinya orang Ibadiyah ketika ditanya di acara televisi, bagaimana pendapat Anda tentang sahabat Nabi gini? Sebenarnya kalau ditanya kafir, maksudnya sahabat Nabi setelah Utsman bin Affan kafir, tapi karena ditanyanya di televisi siaran langsung, akhirnya bahasanya apa? Oh mereka ini orang yang punya jasa, nggak berani menyatakan apa? Kafir. Kenapa kira-kira? Karena kalau mereka disiar langsung ketahuan, ini bikin umat Islam apa? Oh ternyata mereka selama ini menyatakan para sahabat Rasulullah kafir, berarti mereka ini sesat. Nah ini mereka nggak ingin seperti itu. Makanya mereka pakai bahasa-bahasa mutar, bahasa-bahasa politisi, mutar-mutar supaya orang bingung, ya benar mana ini? Nah sama orang Syiah juga gitu apa ya? Kalau di hadapan sesama mereka katakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Tapi kalau dalam acara secara langsung, apalagi temanya persaudaraan Islam, mereka nggak berani mengucapkan kata itu. Karena kalau mereka berani terang-terangan mengucapkan demikian, kira-kira apa reaksi umat Islam? Akan menjauhi mereka, ya itu ya. Nah itu sedikit tentang Khawarij. Intinya Bapak, keyakinan Khawarij ada, belum punah, dan akan ada sampai menjelang hari kiamat. Jadi jangan pikir Khawarij cuma ada di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sekarang sudah tidak ada. Kata siapa? Ada. Memiliki madhab khusus, memiliki kitab khusus yang tidak dimiliki oleh kita. Jadi mereka punya kitab hadis khusus, tidak pakai Sahih Bukhari, tidak pakai Sahih Muslim, tidak pakai Sunan Abu Daud. Kenapa kira-kira? Kenapa Ramadan? Kenapa nggak pakai Sahih Bukhari?
Karena jelas mereka menyatakan, jangankan Imam Bukhari, setelah Utsman kesini semua sahabat kafir. Ali aja kafir. Ya Ali aja kafir. Terus siapa? Mereka ngambil ilmu dari Rasulullah lewat siapa coba? Jelas ya. Sedangkan kita kan tahu, kita ngambil hadis dari siapa? Lewat siapa? Sahabat Nabi kan? Kalau sahabat Nabi yang dikatakan kafir, terus kita ngambil ilmu dari mana? Jelas ya? Makanya mereka punya kitab khusus, orang Ibadiyah ini Farid ini punya kitab khusus, kitab hadis karangan mereka. Nggak pakai sanad sampai para sahabat Nabi, karena para sahabat Nabi sudah dianggap kafir. Nah ini ya, ini Ibadiyah. Intinya orang Khawarij masih ada dan akan selalu ada sampai menjelang terjadinya hari kiamat. Bukan sampai terjadi hari kiamat. Kenapa Ramadan? Kenapa bukan sampai terjadi hari kiamat? Tapi menjelang terjadi hari kiamat. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena hari kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang kafir. Jadi orang muslim nggak menyaksikan hari kiamat. Yang menyaksikan kehancuran alam semesta hanya orang kafir. Karena menjelang terjadinya kehancuran alam semesta, Allah mengirim angin dari arah utara, lalu mematikan siapapun muslim yang hidup di muka bumi. Mau yang muslimnya sedang di rumah, karena angin itu meninggal. Mau yang sembunyi dalam gua, angin itu masuk dalam gua, meninggal. Meninggal semua, sehingga yang tersisa di muka bumi hanya orang-orang yang berwujud manusia tapi berhati binatang, seperti dalam hadis. Makanya nanti maksiat merajalela, orang berzina di jalan-jalan. Dan ini nggak usah inilah, nanti zaman sekarang aja udah ada kan, jalan-jalan di daerah tertentu, walaupun di Indonesia alhamdulillah tidak ada, di negara kafir ada terang-terangan. Nah ini, jadi Khawarij akan ada sampai menjelang terjadi hari kiamat. Kalau hari kiamat sudah tidak ada, karena yang menyaksikan kehancuran alam semesta hanya orang kafir. Loh, berarti orang Khawarij bukan kafir? Iya, menurut pendapat yang kuat, Khawarij tidak kafir. Mereka muslim tapi sangat sesat, jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah hadis ke 7 yang kita bahas selesai. Berarti kita masuk hadis yang baru ya. Hadis ke-8. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-hadits tsamin, hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti asy-syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqallah, fa idza balagha falyasta'id billah wal yantahi. Wa fil lafdhin falyaqul amantu billahi wa rusulihi, muttafaqun alaihi. Wa fil lafdhin la yazalun nas yatasaalun hatta yaqulun man khalaqallah. Hadis ke-8 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi salah seorang dari kalian lalu berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan A? Siapa yang menciptakan B? Setan akan selalu bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai ia bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Jika seseorang sudah mengalami demikian, hendaknya berlindung kepada Allah dan menghentikan pertanyaan itu. Berhenti, hendaknya berhenti, berlindung pada Allah dan berhenti. Dalam redaksi lain disebutkan, kalau sudah mengalami demikian, hendaknya dia berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadits yang disepakati kesahihannya. Dalam redaksi lain disebutkan, orang-orang akan senantiasa bertanya dan bertanya sampai akhirnya mereka berkata, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini hadisnya Bapak ya. So jelas ya. Jadi dalam hadis ini Abu Hurairah mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, setan akan mendatangi salah seorang dari kita lalu bertanya. Tentu saya pertanyaannya di sini Bapak ya. Kata para ulama, bisa setan di sini setan dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Yang lebih berat yang mana?
Manusia. Setan dari kalangan jin dibacakan ayat kursi lari. Setan dari kalangan manusia Dipukul. dibacakan ayat kursi malah melotot. Nah, kita lanjut. Jadi Nabi mengabarkan nih, setan akan mendatangi salah seorang dari kita, lalu berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Ditanya satu persatu, siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan gunung, terus sampai akhirnya dia bertanya, siapa yang menciptakan Allah. Nah, ini mungkin setan begitu. Dan memang ada orang seperti itu, Bapak ya, terutama orang falasifah, filsafat. Mereka selalu ini, segala sesuatu ada, pasti ada yang menciptakan. Meja ada karena ada yang membuat meja. Begitu terus. Nanti pembuat meja ada yang menciptakan dia. Terus sampai akhirnya kalau gitu yang menciptakan semua itu adalah Allah. Terus siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini mungkin aja nih. Setan membisikkan demikian untuk membuat apa? Keraguan dalam hati kita. Nah, kalau memang sudah sampai tingkatan itu, Bapak, ini kan ada bisikan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Dijawab, ini sampai akhirnya Allah yang menciptakan itu. Terus ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, hendaknya berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari syubhat setan tersebut, ya. Dan hendaknya berhenti. Artinya apa? Kalau ada pertanyaan gitu harus berhenti, udah. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan jadi apa? Bukan sesat lagi, murtad, kita keluar dari Islam. Bertanya, kenapa? Allah bisa ada karena apa? Wah, udah bahaya sekali itu. Nah, kalau udah ada seperti itu, langsung berlindung pada Allah dan berhenti. Dalam riwayat lain, kalau sudah ada pertanyaan tadi ditanyakan, siapa yang menciptakan Allah? Langsung saja berkata, amantu billahi wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dah, jangan lanjutkan lagi pertanyaan itu. Artinya kalau ada bisikan itu langsung hilangkan. Nah, dalam riwayat lain disebutkan orang-orang senantiasa bertanya dan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya mereka berkata, siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini Nabi dalam 3 hadis ini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya setan selalu berusaha menyesatkan kita, baik setan dari kalangan jin maupun manusia. Nah, maka bagaimana cara kita menghentikan penyerangan atau was-was setan tersebut? Nabi sudah memberikan 3 cara di sini. Pertama apa? Berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung berlindung pada Allah supaya was-wasnya tidak masuk. Kedua, berhenti. Artinya kalau udah mencoba pertanyaan itu jangan teruskan. Jangan dipikirkan langsung. Sibukkan dengan yang lain yang bermanfaat. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu dengan apa? Menanamkan diri untuk beriman. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, seperti yang dicontohkan Nabi. Jelas ya? Jadi ada 3 cara, Bapak ya. Pertama, dihentikan. Kalau ada pertanyaan siapa yang menciptakan, sampai akhirnya pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, langsung hentikan. Jangan dilanjutkan. Ini cara pertama. Kedua, dengan apa? Berlindung pada Allah dari setan. Lalu ketiga, dengan menguatkan diri dengan mengucapkan apa? Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dengan 3 cara ini terputuslah was-was setan, terputuslah bisikan setan, sehingga kita selamat dari apa? Kesesatan dan kekafiran. Nah, mungkin itu saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-8 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.